PKS tolak deklarasi koalisi 10 November. Anies dan Nasdem sama-sama dalam posisi sulit. Terasa banyak aral melintang menuju proses pencapresan Anies. Tidak semudah seperti yang dibayangkan. Setidaknya oleh Partai Nasdem, oleh Anies sendiri, serta oleh para pendukungnya itu. Partai Nasdem sedemikian percaya diri ketika mendeklarasikan Anies hingga Surya Paloh pun menekankan alasannya dengan berkata, "Why not the best?" Anies Baswedan juga sedemikian menikmati teriakan presiden untuknya. Sementara para pendukungnya pun sudah sedemikian kegeeran dengan sosok mantan Mendikbud itu. Terkini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum sepakat terkait rencana pendeklarasian koalisi yang oleh Nasdem direncanakan akan dilaksanakan pada 10 November tahun 2022 mendatang. Mereka tegas menolak rencana tersebut. Alasan utama PKS menolak deklarasi tersebut adalah bahwa mereka masih memperjuangkan Ahmad Hermawan (Aher) untuk dapat diusung sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. Sementara syarat tambahannya ada 4. Pertama, terkait dengan belum matangnya platform perjuangan koalisi. Kedua, menyangkut desain pemerintahan ke depan. Ketiga, terkait dengan strategi pemenangan. Dan keempat, menyangkut pasangan capres dan cawapres yang akan diusung bersama nanti. Waduh, rumit amat. Terutama menyangkut alasan utama dan alasan tambahan yang keempat itu. Benar, karena sebenarnya itulah masalah utama, sehingga kenapa sejauh ini koalisi belum juga terbentuk. PKS punya keinginan sendiri, yang atasnya 11-12, dengan kemauan Partai Demokrat. Sementara Nasdem sudah tersandera dengan pencapresan Anies, yang membuat ruang negosiasinya menjadi terbatas. Penolakan dari PKS itu juga sedikit menimbulkan keanehan. Iya, bukankah beberapa waktu lalu mereka sudah menunjukkan sikap legowonya bila kemudian yang terpilih sebagai cawapres bukan dari mereka? Ada apa ini? Selanjutnya, penolakan rencana deklarasi itu baru dari PKS saja, yang kemungkinan besar berdasarkan alasan yang lebih kurang persis sama juga akan dilakukan oleh Partai Demokrat. Sudah menjadi rahasia umum bila partai politik kebanggaan SBY itu begitu ingin menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Bahkan AHY sudah melobi langsung di dengkot Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu yang lalu. Bila kemudian dalam beberapa kesempatan ke depan Partai Demokrat menunjukkan sikap yang sama, akan tambah peninglah kepala Surya Paloh dan Anies Baswedan. Koalisi yang menjadi kendaraan utama menuju pencapresan ternyata tak kunjung terbentuk. Lama-lama bisa amsyong nasib keduanya itu. Akhirnya, sikap PKS tentu akan menambah PR bagi Surya Paloh dengan Nasdemnya. Dan tentu saja bagi Anies Baswedan yang kembali harus mengeluarkan pucuk kerayuan manisnya. Rasa no. Begitulah kura-kura artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Eko Wibowo. Bagaimana menurut Anda?